Salam jumpa teman-teman sekalian, bersama dengan saya Adi Patriabara kembali dalam Mirror, sebuah refleksi sederhana yang semoga bermakna buat hidup kita. Ada hal yang menarik terkait dengan penggunaan masker di Brasil, negara dengan kasus positif COVID-19 terbesar kedua di dunia. Demi mencegah penularan COVID-19, pemerintah telah memutuskan untuk mewajibkan semua penduduk menggunakan masker jika berada di luar rumah. Yang menjadi persoalan justru Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang terlihat tidak menggunakan masker dalam berbagai kegiatan di muka umum. Akibatnya seorang pengacara publik mengajukan tuntutan kepada pengadilan dan Hakim Renato Borelli mengabulkannya dengan keputusan mewajibkan sang presiden menggunakan masker. Jika melanggar, Bolsonaro wajib membayar denda sebesar kurang lebih 5,5 juta rupiah. Tidak menerima keputusan itu, Bolsonaro kemudian mengajukan banding. Kita tunggu saja hasil banding Presiden Bolsonaro. Mungkin kita berpikir ini urusan masker aja kok ribet banget. Buat kita rakyat biasa mungkin ini terlihat aneh. Tinggal pakai masker apa susahnya sih? Gitu aja kok repot kalau pakai kalimatnya Gus Dur. Entahlah, kita tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini soal sudut pandang terhadap COVID-19? Karena sebelumnya Bolsonaro menyebut COVID-19 itu sebagai flu kecil. Ataukah soal kekuasaan karena pengadilan dianggap mengintervensi sang presiden? Apapun itu, bagi saya kepemimpinan salah satunya bicara soal kerendahan hati. Nelson Mandela mengatakan syarat utama untuk menjadi pemimpin yang besar adalah kerendahan hati. Kerendahan hati dalam bahasa Inggris disebut humility. Kata humility berakar dari kata Latin humus. Humus adalah lapisan tanah yang paling atas. Tanah itu gembur, lembut, dan lemah. Jadi dalam kerendahan hati tersirat kesadaran bahwa kita sebenarnya bukan siapa-siapa, tidak berarti. Mungkin kita menolak pernyataan itu. Dalam konteks Brasil bisa saja Presiden Jair Bolsonaro mengatakan, oh saya kan presiden, saya kan pejabat, saya kan orang penting. Benar, tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kita bisa menjadi seperti ini karena peran orang lain? Saya bisa menjadi presiden karena rakyat memilih saya. Apa yang saya pakai, jabatan saya, bahkan hidup saya tidak lepas dari peran orang lain. Itu sebabnya jangan pernah merasa diri hebat, berkuasa, lalu memandang orang lain dengan rendah. Tidak berarti. Bagi saya, COVID-19 menyadarkan kita tentang kerapuhan kita manusia. Virus, organisme super kecil, mikroskopik yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita berhasil memorak-morandakan dunia. Dan kita tahu virus COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi pada kehidupan sosial, pada pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Krisis global sedang menanti di depan mata karena COVID-19. Apa yang selama ini kita anggap sebagai pencapaian luar biasa dari manusia ternyata tidak berarti. Karena itu hiduplah dalam semangat kerendahan hati. Ada kisah tentang dua pemain sepak bola, Luca Toni dan Miroslav Klose. Dua pemain yang baru bergabung dengan Bayern Munich ketika kompetisi Liga Jerman di tahun 2007 sampai dengan 2008 bergulir. Kedua pemain ini menjadi bahan pemberitaan yang hangat bukan saja karena keterampilan mereka dalam mengolah bola, melainkan juga kepaduan mereka dalam bekerja sama menciptakan gol demi gol. Karena prestasi mengagumkan itu mereka dijuluki pasangan maut. Bahkan Otmar Hitzfeld, sang pelatih, menyebut kedua pesepak bola ini sebagai hadiah dari Tuhan bagi Munich. Yang menarik, di tengah banjir pujian tersebut, Klose justru mengatakan, yang terbaik adalah
tidak terlalu banyak membicarakan bagaimana baiknya kondisi saya dan Tony saat ini. Justru yang harus dikritisi dari kami adalah kami belum memanfaatkan semua peluang yang kami miliki. Inilah contoh kerendahan hati. Tidak ada orang yang sempurna. Di atas langit selalu ada langit, kata sebuah ungkapan. Jangan pernah merasa diri kita hebat karena selalu ada orang yang lebih hebat dari kita. Albert Einstein pernah mengatakan, apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami secara keseluruhan. Dan hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang senantiasa berpikir dalam kerendahan hati. Kerendahan hati bukan hanya membuat kita mengakui kerapuhan kita, tetapi juga membuat kita mampu menghargai orang lain di sekitar kita. Salam Mirror.